pelajaran dari SMK MT Penawar Aji Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu Pranita. Beliau seorang guru PPKN di Sekolah SMK MT Penawar. Dan di pagi hari ini kami akan melaksanakan yaitu percakapan pra-observasi kelas. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Bu Nurda. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Oke. Ibu Nita, terima kasih ya telah meluangkan waktunya dan membantu saya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi kali ini ya. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan terkait dengan pra-observasi di sini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tujuan dari pra-observasi kelas di sini untuk memudahkan dan membantu Ibu dalam mempersiapkan pengajaran di kelas Ibu ya. Pertanyaan pertama Ibu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Karena hari ini saya akan mengajar di kelas 12 BDP Bisnis Daring dan Pemasaran. Materi yang akan saya sampaikan hari ini terkait tentang konsep kewarganegaraan, kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama dengan pembelajaran tadi diharapkan peserta didik nanti mampu memahami perbedaan dari warga negara, kewarganegaraan dan kewarganegaraan itu sendiri. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti peserta didik mampu menyaji melalui praktek kasus bagaimana cara penentuan kewarganegaraan melalui ius soli dan ius sanguinis. Oke, jadi tujuan pembelajaran di sini Ibu akan mengajarkan yaitu tentang materi kewarganegaraan dan kewarganegaraannya Bu ya? Ya, betul. Lalu area pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan di sini saya akan fokuskan pertama untuk pengetahuannya. Jadi diharapkan nanti peserta didik mampu memahami terlebih dahulu perbedaan yang tadi itu, kewarganegaraan dan warga negara itu sendiri. Yang kedua dengan praktiknya. Jadi nanti ada praktik di mana siswa diharapkan mampu membuat kasus perbedaan dari apatrid dan dipatrid dalam konsep kewarganegaraan. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai di sini ada dua hal. Dia adalah aspek pengetahuan, yaitu siswa akan memahami dari pemateri kewarganegaraan dan kewarganegaraan itu sendiri. Dan yang kedua, siswa itu akan menyajikan ya Bu ya terkait kasus yang akan disajikan nanti di kelas. Luar biasa sekali ya Bu ya. Lalu tentunya Ibu dalam pengajaran punya strategi. Lalu strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang saya akan berikan untuk pelajaran hari ini di materi kewarganegaraan, karena nanti di akhir saya akan meminta siswa untuk praktek membuat kasus. Jadi strategi pertama awalnya saya akan tetap memberikan sedikit materi tentang kewarganegaraan, kemudian diskusi dan tanya jawab terkait materi, dan yang terakhir baru nanti siswa akan praktek dan mencoba menyajikan hasil dari praktek apa yang sudah mereka buat terkait dengan kewarganegaraan. Wah, jadi strategi yang dipersiapkan itu ada tiga Ibu ya. Akan mengaitkan atau menjelaskan sedikit materi, yang kedua akan berdiskusi, dan yang ketiga itu akan praktek langsung ya. Tentunya pembelajaran Ibu akan melakukan itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ya. Semoga nanti sukses. Lalu kapan nih kita akan ketemu di dalam kelasnya? Untuk pelajaran ketemu di dalam kelas hari ini tanggal Senin tanggal 22 Januari 2024 tepatnya jam 3 di kelas 12A Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke, jadi kita ketemu hari ini juga ya Bu ya, di hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 di kelas 12 Pemasaran A ya Bu ya, di jam ke-3 dan 4. Saya doakan semoga kita sukses dan nanti saya bisa mengobservasi Ibu di kelas dengan santai ya Bu ya. Semoga kita bisa bekerja sama. Iya ya, terima kasih Ibu telah membantu saya dalam pra-observasi di kelas ini, dan semoga kita sukses ke depannya Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya apa, Angel? Bukan Angel? Pak Angel sakit, jadi pesannya karena hari ini sering terjadi perubahan musim ya, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi kalian sudah kelas 12. Jadi kalau bisa diminimalisir untuk tidak hadir ke sekolah. Oke, kalau sudah siap mulai pelajaran, sudah dikeluarkan semua PPKI-nya? Minggu lalu Ibu kasih tugas rumah atau tidak? Oke, kalau tidak kasih tugas rumah berarti kita mau pembiasaan dulu sebelum belajar. Jadi pembiasaan hari ini kita akan Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Ya, semuanya diharapkan berdiri terlebih dahulu. Siap ya? Ibu hitung sampai hitungan ketiga. Ambil siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Sumpah Pemuda kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi kalau kita pahami sebenarnya bukan apa yang hanya kita hafal dari isi Sumpah Pemuda, tapi juga semangat pemudanya yang perlu kita contoh ya. Untuk hari ini pun saya harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Jadi yang semangat tidak hanya gurunya saja, tapi siswanya juga harus semangat. Nah, untuk nanti di pertengahan kalian akan praktek. Nah, prakteknya itu apa? Jadi tentu saja yang ada hubungannya dengan materi pagi hari ini. Nah, minggu yang lalu saya harapkan kalian masih ingat kita sudah bahas tentang apa itu warga negara, apa itu penduduk, apa itu bukan penduduk dan bukan warga negara. Doni, masih ingat? Masih, Bu. Masih. Yang belum ingat atau tidak ingat boleh dibuka bukunya sambil mengingat kembali. Ya, kemarin Ibu sudah jelaskan perbedaan warga negara bukan warga negara. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah materi tentang kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi diharapkan nanti setelah kurang lebih selama 2 jam ke depan kita belajar, diharapkan kalian akan mengetahui apa itu kewarganegaraan, cara menentukan kewarganegaraan seseorang. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kewarganegaraan dan bukan kewarganegaraannya, kita ingat-ingat dulu karena ini dasar dari kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Oke, sebelum saya tunjuk siapa yang mau angkat tangan dulu, kita ke ini. Warga negara itu apa sih? Warga negara adalah, ini pada malu atau lupa atau gimana ini? Yuk. Warga negara adalah, ya silakan tegar, apa tegar warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iya, jadi bisa dikatakan warga negara itu sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah negara, tapi dia diakui secara hukum atau secara undang-undang menjadi warga negara dari suatu negara. Kita tuliskan saja di sini secara hukum diakui menjadi warga negara. Oke, Desi, sepertinya nggak sabar untuk jawab apa itu bukan warga negara, Des. Apa itu? Individu yang tidak memiliki status hukum sebagai warga negara suatu negara
Kalau bukan bentuk sementara. Iya, balikannya hanya sementara waktu saja. Nah, Ibu harapkan kalian tahu konsep ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian kewarganegaraan dan keluarga. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Nah, kalau ditanya kewarganegaraan apa jawabannya? Pernah terpikir tidak dari mana sih kita dapat kewarganegaraan? Tidak. Dari mana? Keturunan, Bu. Sudah tahu. Jadi sebenarnya ada dua asas cara menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu asas penentuan. Dua ya, ius soli dan ius sanguinis. Oke, kalian bisa buka bukunya atau materi sudah saya berikan di handphone, boleh dibuka. Jadi kalau setelah kalian baca dan pahami, jangan cuma dibaca dan dipahami juga. Ius soli dan ius sanguinis ini adalah dua asas penentuan kewarganegaraan. Nah, kalau ius soli itu dengan cara ini berdasarkan tempat kelahiran. Nah, kalau ius sanguinis ini berdasarkan keturunan darah. Nah, ini berlaku bagi seorang anak yang biasanya lahir tidak dari negara asalnya. Gitu. Jadi gimana maksudnya, Bu? Maksudnya gini, ius soli itu cara menentukan kewarganegaraan di mana dia itu harus lahir di negara itu biar diakui menjadi negara tersebut, menjadi warga negara dari negara tersebut. Misalkan Indonesia itu menganut ius soli ya. Jadi saya harus lahir di Indonesia kalau saya ingin mendapatkan warganegaraan Indonesia. Nah, kalau ius sanguinis ini berdasarkan keturunan darah. Jadi ketika ada anak lahir tapi tidak di negara asalnya, dia tetap diakui menjadi warga negara dari negara asalnya karena berdasarkan keturunan darah. Nah, nanti dari ius sanguinis dan ius soli ini akan mengakibatkan seseorang itu bisa memiliki status apatrid dan bipatrid. Sudah dibaca belum? Apa bedanya apatrid sama bipatrid? Ayo. Kalau apatrid tidak memiliki warganegaraan. Ayo jangan ragu, tidak? Warganegaraan tidak, benar tidak? Tidak memiliki warganegaraan ganda. Tidak memiliki warganegaraan. Ya. Kalau bipatrid baru memiliki warganegaraan. Bisa kita lihat di sini B itu kan artinya dua. Jadi memiliki dua kewarganegaraan. Kalau apatrid tidak memiliki warganegaraan. Nah, ini gimana caranya atau gimana kasusnya seseorang itu kok bisa apatrid dan bipatrid? Kalau kita ketika lahir kita sudah langsung satu kewarganegaraannya ya. Kenapa? Karena kita punya orang tua dan lahir di negara yang sama. Jadi tidak ada celah lahir di negara asing karena kita memang memiliki orang tua yang berasal dari negara yang sama, dilahirkan besar pun di negara yang sama. Tapi untuk seseorang yang dia mungkin ayah ibunya berasal dari negara yang berbeda, itu memungkinkan sekali dia memiliki status apatrid ataupun bipatrid. Oke, nanti Berita akan kasih satu contohnya. Nah, setelah itu kalian akan praktek membuat satu contoh kasus apatrid dan satu contoh kasus bipatrid. Nanti boleh maju satu-satu hasil pemikiran sendiri ya. Kita ke kasus yang apatrid dulu. Nah, ini contohnya misalkan ada suami istri yang berasal dari negara Belanda. Belanda itu
ius soli, tempat kelahiran. Tapi karena hal tertentu, suami istri tersebut harus pindah ke negara lain, ke negara Y. Dan di negara Y sana, dia hanya mengakui warga negara yang ada keturunan darahnya dari negara Y. Jadi, anak yang dilahirkan oleh pasangan itu tadi tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara asalnya karena tidak lahir di sana dan juga tidak diakui di negara dia dilahirkan. Karena dia bukan keturunan atau tidak memiliki keturunan darah dari negara tersebut. Paham? Nah, kalau di Patrit sebaliknya. Misalkan ada pasangan suami istri, ya. Negaranya itu menganut asas ius sanguinis. Tapi karena suatu hal mereka harus pindah ke negara lain karena pekerjaan mungkin, dan di sana istrinya melahirkan. Nah, jadi anak yang dilahirkan itu diakui di negara dia dilahirkan karena menganut tempat kelahiran, dan di negara asalnya dia juga pasti diakui. Karena walaupun tidak dilahirkan di sana, tapi masih memiliki keturunan. Oke, ada yang masih belum nyambung penjelasan ibu. Sebenarnya di handphonenya sudah ada di situ contohnya kalau kalian pahami. Nah, sekarang silakan buka bukunya. Kita mau kalian praktek buat satu contoh kasus apa dan kasih satu contoh kasus di Patrit. Yuk, silakan. Sudah cukup ya, anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah ibu akan sampel dulu. Kita akan lihat apakah penjelasan dari ibu tadi kalian sudah memahami atau belum. Oke, siapa yang mau mengajukan diri? Kita mau lihat satu kasus yang bagaimana seorang itu jadi apatrid dan satu kasusnya di ya, untuk yang apatrid dulu. Nandu. Silakan. Nanti ya Nandu ya, giliran ya, pindah dulu. Yang keras, Dewi, silakan. Di sini saya akan memberikan contoh dari apatrid. Bunga dan Juni, pasangan suami istri yang berasal dari negara penganut asas kewarganegaraan ius soli atau tempat kelahiran, harus pindah ke negara X yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan darah. Berdasarkan anak yang dilahirkan dari pasangan ini karena lahir di negara X akan memiliki status apatrid karena anak tersebut tidak diakui oleh negara asalnya dan negara kelahirannya ia juga tidak diakui. Iya. Jadi Winda tadi ada sedikit nervous, ya, malu-malu ya. Yuk kita langsung bertemu nomornya. Cukup perhatikan ya dan cukup jelas dari Winda, walaupun tadi ada sedikit yang Winda mungkin terlalu malu ke depan, jadi ada sedikit yang salah. Bukan salah sebenarnya, hanya salah ini aja. Ya, ucap sedikit. Nah, kalau sanguinis itu berdasarkan keturunan darah. Ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Kalian harus pahami konsep dua itu terlebih dahulu sebelum nantinya kalian akan membuat atau memahami contoh kasus cerita apakah anak itu apatrid atau bipatrid. Nah, jadi dari kasus Winda itu tadi, boleh ibu dijawabin? Kita akan menanggapi sebentar ya. Bunga dan Juni pasangan suami istri yang berasal dari negara penganut asas kewarganegaraan ius soli, ya. Ius soli itu kan tempat kelahiran. Nah, kemudian pasangannya ini pindah ke negara X yang menganut ius sanguinis keturunan darah. Nah, ketika di negara X, pasangan suami istri itu punya anak di sana, lahir di sana. Nah, jadi anak si pasangan suami istri Bunga sama Juni ini tadi statusnya apatrid. Kenapa demikian? Karena di negara X itu tadi menganut keturunan darah, sedangkan mereka yang memiliki keturunan darah negara E. Dan di negara asal pasangan tersebut anaknya pun tidak diakui karena negara asalnya menganut tempat kelahiran. Jadilah anaknya itu statusnya apatrid. Oke, bagus ya untuk Winda. Nah, sekarang kita akan ke yang kasus bipatrid atau siapa? Sebentar nih, rebutan, nanti ibu kasih nilai plus deh. Oke, Desti. Duduk. Nanti ya, atau Yuda nanti, sabar. Ya Desti, jangan malu. Contoh kasus bipatrid. Seorang anak yang lahir di negara Australia yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, tetapi ia merupakan anak dari pasangan suami istri yang berkeluarga negaraan Belanda yang menerapkan
menerapkan asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, maka anak tersebut menjadi bipartit. Kenapa? Karena anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan Australia karena lahir di wilayah Australia. Anak tersebut juga mendapatkan kewarganegaraan Belanda karena keturunan warga negara Belanda. Ya, kasih tepuk tangan buat Desi. Jadi kalau punya Desi tadi itu pasangan suami istrinya berasal dari mana, Des? Desi. Dari mana? Dari Australia atau Belanda tadi? Akhirnya pasangannya berasal dari dari Belanda. Belandanya itu menganut asas ini keturunan darah. Nah, tapi anaknya lahirnya di Australia. Australianya itu menganut tempat kelahiran. Jadi anak yang dilahirkan di Australia itu diakui sebagai warga negara Australia dan juga diakui menjadi warga negara Belanda. Belanda menganut apa? Kalau keturunan darah, jadi dimanapun dia dilahirkan, selama masih memiliki keturunan darah, itu tetap diakui menjadi warga negara tersebut. Oke, paham ya anak-anak? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu soal asas penentuan warga negara Belanda? Enggak ya? Paham ya? Oke, kalau paham, jadi materi kita hari ini adalah kita membahas bagaimana seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan. Setelah ini, kita akan belajar seseorang yang akan bisa kehilangan kewarganegaraan atau mendapatkan kewarganegaraan itu caranya seperti apa. Nah, itu materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, kalau sekarang tidak ada yang bertanya,